Pernah kepikiran nggak kalau pelajaran hidup yang paling dalam itu kadang datangnya dari tempat yang nggak kita duga? Nah, kali ini kita bakal gali inspirasi dari kisah seorang ninja ya, Naruto, buat temuin satu kekuatan yang sebenarnya relevan banget buat kita semua. Jadi, pelajaran penting apa sih yang diajarin Naruto? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Karena ide ini benar-benar jadi inti dari perjalanan dia. Dan mungkin bisa mengubah cara kita ngelihat kesuksesan. Oke, ini dia nih pelajaran utamanya. Sederhana tapi kuat banget. Pelajaran ini tuh seakan-akan nantang keyakinan banyak orang yang mikir kalau sukses itu cuma buat mereka yang lahir dengan bakat luar biasa. Pelajarannya dimulai dari sini. Ternyata, bukan bakat yang nentuin masa depan kita. Kita kan sering banget ya mikir kalau orang-orang yang paling jago dari sananya, ya mereka lah yang bakal menang. Tapi, cerita Naruto justru nunjukin ada kekuatan lain yang jauh lebih nentuin. Dan kekuatan itu adalah kerja keras dan tekad. Nah, dua hal inilah yang jadi mesin penggerak sebenarnya di balik semua pencapaian hebat. Dan bagian terbaiknya, ini adalah kunci yang bisa dimiliki siapa aja. Nah, ini ngebawa kita ke konflik utamanya. Pertarungan abadi antara bakat bawaan melawan tekad yang nggak bisa digoyahin. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada bakat, sesuatu yang sering kita anggap kayak tiket emas menuju sukses. Tapi di sisi lain ada kekuatan murni dari kerja keras dan tekad. Ini tuh ibarat palu godam yang bisa ngancurin tembok apapun. Kisah Naruto ngajarin kita kalau palu inilah yang pada akhirnya ngebentuk takdir kita. Tapi jangan salah sangka ya, jalan yang Naruto tempuh ini sama sekali nggak mulus, justru kebalikannya. Jalannya itu penuh sama yang namanya kegagalan. Ini bukan cerita sukses dalam semalam. Dia itu sering banget gagal. Gagal lagi, gagal lagi. Kegagalan buat dia itu bukan cuma rintangan sesekali, tapi udah kayak bagian dari rutinitasnya, sesuatu yang dihadapi hampir setiap hari. Dan seolah itu belum cukup, dia juga terus-terusan diremehin. Orang-orang di sekitarnya cuma ngelihat kegagalannya aja dan langsung ngecap dia sebagai pecundang yang nggak punya masa depan. Tapi, nah ini dia kuncinya. Meskipun terus-terusan gagal dan diremehin, ada satu hal yang nggak pernah dia lakuin. Berhenti mencoba. Justru tekad inilah yang jadi pembeda mutlak. Ini yang misahin antara menyerah dan jadi legenda. Semua kerja keras itu, semua keringat dan air mata, pada akhirnya ngebawa dia ke satu momen pembuktian terakhirnya. Setelah semua rasa sakit, semua perjuangan, semua penolakan yang dia alamin, pada akhirnya semua itu kebayar lunas. Dan ini dia puncaknya. Dia berhasil ngebuktiin kalau orang yang dianggap paling lemah sekalipun, ternyata bisa bangkit jadi yang terkuat. Ini bukti nyata kalau kerja keras pada akhirnya bisa ngalahin segalanya. Jadi, apa sih intinya yang bisa kita ambil? Ingat 3 hal ini. Pertama, masa depanmu itu nggak ditentuin sama bakat. Kedua, usahamu yang nggak ada hentinya itulah yang jadi pembeda paling utama. Dan yang paling penting, ketekunanmu itu punya kekuatan buat ngubah cara orang lihat kamu, dan bahkan ngubah kenyataan itu sendiri. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Kalau kerja keras dan tekad adalah kekuatan sejati yang bisa ngebentuk takdir, pertanyaannya sekarang buat kamu, tekad apa sih yang ngedorong kamu buat terus maju? Coba deh renungkan.